lereng Gunung Batur. Kulit jaka ini yang bisa dimakan hanya badannya saja, tapi palanya nggak bisa dimakan. Deru roda mobil kami menuju ke arah timur, menyusuri garis pantai Kabupaten Buleleng, Bali. Hanya berjarak kurang lebih 8 km dari Singaraja, ibu kota kabupaten, Pantai Sangsit kami tempuh dalam waktu 20 menit. Akhirnya sudah sampai, Bli. Ini di tempat kita mencari ikan sama nelayan ya, Bli ya? Iya, Pep. Tempat ini dah. Oke, nah ini cuacanya bagus banget, cocok untuk kita cari ikan siang ini. Terletak di Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, panjang garis pantai Sangsit hanya 4,6 km. Merupakan titik nol bagi puluhan perahu nelayan yang menggantungkan hidupnya dari hasil laut. Sekarang kita udah pada siap mau mencari ikan di laut dan saatnya kita bakal dorong perahu ini ke tengah laut. Tidak jauh dari bibir pantai, jaring ikan kami turunkan. Setelah tersebar, salah satu nelayan terjun ke laut untuk menyisir ikan dari arah yang berlawanan. Meski setiap tahun populasinya terus menurun, namun ikan di sini masih cukup mudah kami dapat. Nah, ini dia nih, Bli. Nah, beli jatuh, beli jatuh, beli ikan. Bli. Ikan terbang salah satunya. Nah, ini dia. Biasanya nelayan di daerah sini tuh mencari ikan di jam segini. Karena kalau mencari ikan di atas jam 10, ikannya sudah sulit dicari. Hidup berkelompok, ikan jenis ini menyukai perairan yang jernih dan hangat. Bagi nelayan di Pantai Sangsit, keberadaan ikan terbang adalah berkah tersendiri. Karena selain memberi tambahan penghasilan, ikan terbang adalah salah satu bahan kuliner warisan leluhur yang sampai saat ini terus mereka lestarikan. Ini dia nih ikan yang kita cari bakal dijadikan olahan sudang lepet. Sudang lepet adalah ikan asin khas Buleleng. Penasaran dengan cara pengolahannya? Saya mendatangi salah satu pembuat sudang lepet yang saat ini masih bertahan. Halo Ibu Cahyani, selamat siang Ibu. Apa kabar Ibu hari ini Ibu? Baik. Oh iya, lagi pada sibuk nih ya Bu ya. Iya. Bu Cahyani ini salah satu pengolah ikan sudang lepet. Dari dapurnya yang sederhana ini, suara plat besi saling beriringan menimpa lembar demi lembar ikan kering menjadi benar-benar tipis. Cara tradisional yang memberi tekstur khas sudang lepet. Ibu, ini lagi ditumbuk ya Bu ya? Bisa saya coba Bu? Oke, wah ini seru sekali nih Bu ya. Oke, ini saya mau coba ini sekarang numbukin ikan di atas batu. Ini supaya Dalam bahasa Bali, sudang artinya ikan asin, sedangkan lepet dimaknai sial. Tidak ada informasi yang jelas kenapa masyarakat Buleleng menamai makanan ini dengan nama tersebut. Mungkin karena harus dipukul-pukul seperti inilah, akhirnya diberi nama ikan asin yang sial. yang membedakan pengolahan dengan ikan asin, ikan sudang lepet ini hanya dijemur, dikeringkan lalu ditumbuk agar supaya crunchy dan dimakan seperti kriuk-kriuk. Sebelum ditempa, ikan kering dipanggang beberapa saat di atas bara api. Tujuannya supaya tidak pecah dan lebih lunak saat dipipihkan. Selain tipis, ikan asin tradisional Buleleng ini hanya memanfaatkan daging tanpa kulit dan tulang, sehingga teksturnya menjadi renyah dan garing.
Dari Pantai Sangsit, kami melanjutkan perjalanan selama 1 jam menuju Desa Lemuki. Ini kita akan melanjutkan perjalanan lagi. Nanti kita akan camping lagi. Di mana ada yang mau tahu? Tetap ikuti jejak saya di Jejak Petualang. Berada di ketinggian 1000 meter di atas permukaan laut, cuaca menuju Lemuki sulit diprediksi. Di tengah guyuran hujan, kami terus memacu mobil di atas aspal yang menanjak dan berkelok. Menjelang sore, akhirnya kami sampai di pelataran camping ground Desa Lemuki. Satu persatu mobil parkir di setiap undakan yang sudah disediakan. Berada tepat di punggung bukit, tempat camping yang kami pilih menyajikan panorama alam yang memukau. Di sebelah kiri, bukit hijau tegak berdiri dihiasi awan yang berarakan di atas lembah. Jika nanti malam cuaca cerah, dari sini kami akan melihat kerlipan lampu kota Buleleng. Makanan tradisional Buleleng Sudang Lepet, satu dari sekian banyak harta karun tersembunyi yang memberi warna selama perjalanan saya menelusuri sudut-sudut Bali. Nah, ini harus dibolak-balik, Pak. Iya, ini sepertinya sudah matang dia. Ya, ini sudah mulai matang, sudah agak matang. Bisa kita angkat. Jika warnanya sudah mulai kecoklatan, Sudang Lepet siap untuk dicicipi. Ini udah matang nih, ada beberapa. Ya. Ini bisa saya masak dulu ya, Beli ya? Ya, silakan Mbak Sama Ibu Pepi, biar saya lanjutin ini ya. Halo, Mbok. Ini ikannya udah ready dibakar. Selanjutnya, siapkan sambal rajang, yaitu cabai merah yang diulek dengan bumbu sederhana. Orang Buleleng biasa makan sudang lepet ini pasangannya dengan jukut undis. Jukut undis ini adalah sayuran dari kacang undis. Sudang lepet dan jukut undis adalah paket makanan yang tidak terpisahkan. Dalam bahasa Bali, jukut artinya sayur, sedangkan undis adalah kacang hitam. Berbeda dengan olahan khas Bali lainnya yang kaya rempah, memasak jukut undis cukup dengan irisan bumbu sederhana. Sementara menunggu jukut undis matang, sudang lepet kemudian dilumuri sambal rajang yang sudah dicampur air jeruk nipis dan minyak kelapa murni. Ini dia istimewanya sudang lepet sambal. Ayo Mbok, kita santap sama-sama Mbok. Yuk kita bawa ini juga Mbok. Mana lauknya ini? Sepertinya teman-teman camping saya sudah tidak sabar menahan lapar. Dalam sekejap, sudang lepet dan jukut undis sudah berpindah ke piring masing-masing. Udara dingin camping ground Lemuki terobati dengan rasa pedas sudang lepet dan gurih jukut undis. Ini rasanya menurut saya sangat unik ya. Dari sayur yang ini tadi, serasa seperti ada kacang hijau, namun ada perpaduan wangi dari terasi, dan juga berbagai macam dari rempah-rempah seperti bawang merah, serai, dan juga cabai. Nah, kalau dari ikan ini tadi, menurut saya ini malah lebih terasa sambal dan juga minyak dari aroma kelapanya. Kelezatannya dalam sekejap membuat hening suasana. Yang terdengar hanyalah bunyi kriuk dari setiap gigitan yang masuk ke mulut kami. Inilah suasana rumah yang kami bawa saat melakukan camping bersama.